Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin dui pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat akan bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fikih kita masih berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan rukun atau fardu wudu, yang mana kita sudah menyampaikan informasi yang terkait dengan rukun-rukun wudu, dari mulai mencuci muka, kemudian mencuci tangan, kemudian membasuh kepala, lalu kemudian yang keempat mencuci kaki kanan dan kiri sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan niat yang masuk ke dalam kategori rukun wudu menurut mayoritas para ulama. Dan pembahasan 2 pekan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang masalah niat ini, bahwa para ulama seluruhnya sepakat, seluruh mazhab dari Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi, bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa mahallun niyah al-qalbu. Ya, sehingga perlu dipastikan jangan sampai ibadah-ibadah kita itu tidak dihadirkan niatnya. Sebab kalau niatnya itu tidak hadir, maka ibadahnya dianggap tidak sah karena kurang salah satu rukunnya. Dan niat yang dimaksud itu niat dalam bahasa Arabnya, bukan niat dalam bahasa Indonesia. Ya, sebab nanti fase-fase niat itu ada banyak. Ada al-qasdu, ada al-azmu, keinginan, harapan, cita-cita, itu kadang di dalam bahasa kita disebut sebagai niat. Ya, tapi kalau di dalam bahasa agama yang namanya niat, definisinya sudah disampaikan oleh para ulama, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Jadi bukan hanya sekedar keinginan yang ada di dalam hati untuk melakukan aktivitas ibadah, tapi keinginannya itu harus ditempelkan dengan ibadah yang hendak akan dilakukan atau hendak dilaksanakan. Sehingga kalau kita niat wudu, artinya saat kita mulai aktivitas wudu, niat itu sudah dicanangkan. Saat kita sholat, saat kita ingin melaksanakan sholat, yang mana nanti di dalam fikih sholat dimulai dari takbiratul ihram, maka saat itulah niat itu sudah dicanangkan. Kalau ibadahnya ibadah haji,
ya nanti niatnya kalau sudah berada di miqat namanya, kita sudah mencanangkan niat setelah kita menggunakan pakaian ihram. Jadi niat-niat itu harus ditempelkan dengan amaliyah ibadahnya dan itu harus hadir. Ya, lalu kemudian hal yang berkenaan dengan hukum melafalkan niat. Wudu itu pakai nawaitu, salat itu pakai usolli, zakat itu pakai nawaitu an ukhrija zakatal fitri, puasa itu pakai nawaitu saumagadin an adai. Itu semuanya bukan niat. Itu namanya pelafalan niat, ekspresi niat. Itu bukan niat. Artinya seseorang ibadah tidak pakai itu tidak jadi masalah. Yang penting niatnya hadir. Ya, hanya saja di dalam penjelasan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hal tersebut dianjurkan untuk diucapkan untuk memastikan niatnya itu hadir. Sebab kalau tidak hadir ini akan beresiko ibadahnya tidak sah. Dan ulama lain selain mazhab Syafi'i itu tidak menganjurkan karena tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwa pelafalan niat dalam tiap-tiap aktivitas ibadah itu harus dilakukan. Ya, sehingga kesimpulan dari informasi yang kita sampaikan di 2 pekan yang lalu, jadi masalah niat ini seluruhnya ulama sepakat harus kita hadirkan dan niat itu adanya di dalam hati. Namun kalau terkait dengan pelafalannya ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menganjurkan yaitu mazhab Syafi'i, penganjurannya itu bukan pelafalannya tapi penganjurannya itu dalam rangka ingin memastikan niatnya itu hadir di dalam hati. Namun di malam mazhab-mazhab lainnya tidak dianjurkan karena tidak ada dalil secara khusus. Ya, dan tentu saja kalau sudah bicara tentang masalah khilafiyah, ya ini kita tidak bisa ya menyalahkan salah satu di antara pendapat-pendapat para ulama karena memang sudah kita sampaikan bahwa seluruh pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama khususnya yang berafiliasi bermuara kepada imam-imam mazhab, yaitu ada dalil-dalil landasan-landasan yang disampaikan. Ya, hanya saja tentunya karena kajian kita hanya dengan waktu syuruk, ya dalil-dalil yang jumlahnya puluhan, ratusan dalam pembahasan-pembahasan fikih itu tidak bisa kita sampaikan satu persatu. Namun kalau ada jamaah yang ingin lebih mendalami, silahkan nanti merujuk kepada kitab referensi yang sedari awal sudah kita sampaikan. Kita menggunakan kitab Fiqh Sunnah yang disusun oleh Sayyid Sabiq. Ya, dan kalau mau mendapatkan informasi tambahan bisa juga dibaca dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, ya, yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri, atau juga bisa baca kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, atau kalau mungkin merasa kurang lengkap bisa menelaah kitab yang judulnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, kitab ensiklopedi fikih Islam yang terdiri dari 45 jilid. Ya, oleh karena itu maka mudah-mudahan ini bisa kita pahami, jangan sampai nanti ada miskomunikasi terkait dengan kajian yang kita bahas pada pertemuan yang sangat terbatas di pagi hari ini. Baik jamaah sekalian rahimahullah, kita ingin menyampaikan rukun wudu yang selanjutnya, yang ini masuk ke dalam ranah khilafiyah di alangan para ulama, yang terkait dengan masalah at-tartib. Tartib, ya kalau bahasa kitanya mungkin tertib, ya. Tapi kalau dalam bahasa fikihnya itu para ulama mendefinisikan tartib itu maksudnya tathiru a'dha'il wudu'i wahidan ba'dal akhar kama warada fin nassil Qur'ani, yaitu membersihkan organ tubuh yang wajib dibasuh satu persatu sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, itu namanya tartib. Ya, kita ketahui bersama bahwa Allah perintahkan kita untuk berwudu
yaitu melakukan aktivitas pembersihan bagian-bagian dari tubuh kita yang harus dibersihkan, yang mana urutan-urutannya itu ada di dalam Al-Quran. Masih ingat ayatnya, Pak? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman, kalau kalian hendak ingin salat, apa yang harus dicuci? Faghsilu wujuhakum, cuci mukanya, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangannya sampai sikut, wamsahu biruusikum, basuh kepalanya, lalu kemudian mencuci kakinya kanan dan kiri sampai dengan mata kaki. Nah, urutan-urutan yang di dalam Quran itu kan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, itu urutannya. Ya, ulama bahas urutan ini hukumnya wajib apa enggak? Ya, boleh enggak kita wudhu enggak sesuai dengan urutan? Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau Bapak tadi ada yang bilang tidak, berarti Bapak ngikut mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa urutan-urutan itu sifatnya fardu, sehingga harus kita laksanakan. Ya, termasuk rangkaian dari fardu-fardu wudu, sebagaimana niat, sebagaimana cuci muka, sebagaimana cuci tangan, sebagaimana basuh kepala, sebagaimana mencuci kaki. Ya, dalil-dalil yang disampaikan dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satu di antaranya adalah ya, fakta kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wudunya selalu dengan tertib. Ya, Nabi kalau wudu mukanya dulu. Nabi kalau wudu tangannya dulu. Nabi kalau wudu kepalanya dulu. Baru setelah itu kakinya. Ya, maka karena ada fakta-fakta itu di dalam banyak hadis, ya sekali lagi hadisnya tidak kita sebutkan satu persatu. Ya, nanti silakan Bapak kalau bahas tentang kajian fikih tentang masalah tertib, selalu akan mendapatkan bagaimana tertibnya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena fenomena ini adalah sesuatu yang fakta, maka mazhab Syafi'i menyatakan kalau begitu tertib merupakan fardu dari fardu-fardu wudu. Selain itu jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai tambahan dalil penguat, ya kenapa mazhab Syafi'i menyatakan tertib itu harus dilaksanakan? Sebab Rasulullah pernah bersabda, ini sabda Rasulullah yang tengah-tengah, kelihatan tulisannya Pak ya, yang Arabnya itu, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah mulai dalam Al-Quran. Ya, ini kata Rasulullah. Ya, mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai. Ya, karena Allah mulainya. Ya, urusan wudu, mukanya dulu, lalu kemudian tangannya dulu, baru kemudian kepalanya, baru kemudian kakinya, maka memulai dengan apa yang Allah mulai dalam Al-Quran ini bagian sesuatu yang wajib kita laksanakan. Ya, meskipun dalil ini maknanya umum, tapi dimasukkan juga ke dalam kategori hal yang terkait dengan perintah wudu. Ya, ini dalil yang disampaikan. Kemudian kita tambahkan dalilnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, tertib ini menjadi fardu wudu karena menggunakan metodologi kias. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan mengenai tentang sumber-sumber hukum Islam, ya, yang mana di dalam kaidah usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih itu menyebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran, bukan hanya as-sunnah, tapi ada ijma, ada juga qiyas. Apa itu qiyas? Yaitu mengambil satu keputusan hukum yang secara khusus tidak ada hukumnya, namun karena ada kesamaan model, maka ditarik hukumnya menjadi hukum yang sama. Ya, maka di dalam wudu ini,
karena sama-sama ibadah seperti ibadah sholat. Apalagi wudhu ini juga bagian menjadi persyaratan sebelum kita melaksanakan sholat. Maka wudhu ini ditarik kesimpulannya lewat kesimpulan hukum sholat. Ya, sholat yang barusan kita lakukan itu mulainya kan diri, habis diri kita ruku, habis ruku kita i'tidal, habis i'tidal kita sujud, habis sujud kita duduk di antara dua sujud, habis duduk di antara dua sujud, sujud lagi, habis itu baru kembali berdiri. Ya, pertanyaannya, bolehkah kita sholat tidak sesuai dengan urutan-urutan? Bapak sholat ruku dulu boleh nggak? Dirinya belakangan. Ya, Bapak sholat sujud dulu boleh, rukunya belakangan? Ya, nggak boleh. Karena harus sesuai dengan urutan. Karena sholat harus sesuai urutan, maka wudhu pun harus sesuai urutan. Diambil hukumnya sebagai qiyas, dan inilah dalil yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i, sehingga mereka menyatakan bahwa wudhu itu harus sesuai dengan urutan. Ya, makanya dalam penjabaran informasinya, ya maka nanti pada saat kita wudhu, ya, itu tidak sah seseorang yang wudhu tanpa sesuai dengan urutan yang dimaksud, yang dijelaskan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tartib yang dimaksud, urutan-urutan yang dimaksud itu adalah urutan-urutan yang terkait dengan antara organ tubuh. Ya, ini penjelasan tambahannya. Wa tartibu matlubun bainal faraid la yajibut tartibu bainal yumna wal yusra. Jadi yang dimaksud dengan urutan itu mendahulukan muka sebelum tangan, mendahulukan tangan sebelum kepala, mendahulukan kepala sebelum kaki, karena perbedaan-perbedaan organ. Bukan yang dimaksud urutan mendahulukan kanan lalu kemudian yang kiri. Ya, karena sama-sama tangan, sama-sama kaki. Ya, kalau urutan tangan kanan dulu baru kemudian kiri, itu terkait dengan sunnah Nabi, bukan terkait dengan fardu wudhu. Artinya sah seseorang itu wudhu secara hukum fikih, dia duluin yang kirinya dulu. Ya, padahal kan urutannya kanannya dulu. Urusan kanan dan kiri ini urusannya sunnah, bukan urusannya fardu. Sehingga sah-sah saja seseorang wudhu kirinya duluan. Ya, namun tidak sesuai dengan sunnah, tapi wudhunya tetap sah. Ya, tapi kalau dahulukan tangannya dulu, baru kemudian kepalanya dibasuh, maka wudhunya tidak sah karena dia tidak sesuai dengan urutan. Ya, karena innama huwa mandubun li anna makhrajaha fil Qur'ani wahid wa aydiyakum, sebab dipahami dalam redaksi Al-Qur'annya yang menyebutkan aydiyakum. Aydiyakum itu tangan. Jadi Allah sebutkan tangan itu menjadi kesatuan organ. Wal fuqaha yu'idduna al-yadaini 'udwan wa rijlaini 'udwan wa la yajib fil 'adwil wahid. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan menyempurnakan wudhu itu boleh tidak sesuai dengan urutan. Wa yumkinu tashihil wudhu'i ghairil murattab bi ayyaghsil a'dha'ahu 4 marrat. Ya, kalau terkait dengan penyempurnaan ini boleh tanpa sesuai dengan urutan. Jadi yang wajib sesuai urutan itu pada saat kita berwudu. Tapi kalau menyempurnakan wudu itu boleh tidak sesuai dengan urutan. Ya, misalnya begini, kita sudah cuci muka, sudah cuci tangan, sudah basuh kepala, sudah cuci kaki. Kita ingin menyempurnakan wudu kita. Ya, kali-kali tangannya belum basah semua. Akhirnya kita basahin dulu tangannya. Ya, disempurnakan. Habis kita menyempurnakan tangannya, habis itu kita sempurnakan kepalanya. Habis kepalanya disempurnakan mukanya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan urutan. Harusnya muka dulu, kemudian tangan, kepala, baru
kaki. Ya, kalau penyempurnaan itu tidak wajib sesuai dengan urutan. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan, silahkan. Mana yang ingin kita sempurnakan, silahkan dilakukan. Ya, hanya saja pada saat kita berwudu ini tidak boleh membasuh atau mencuci seluruh organ wajib wudu sekaligus, tidak sesuai dengan urutan. Wa in ghassala a'dha'ahu daf'atan wahidah lam yasihhu wudu'ahu. Ya, kalau seseorang wudu ya sekaligus secara bersama-sama, maka dia tidak sah wudunya karena wudunya tidak sesuai urutan. Yang pernah kita sampaikan, misalnya Bapak wudu nyemplung ke kolam renang, basah nggak semuanya itu? Ya basah. Yang basah ya mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya basah semua. Artinya rukun-rukun wudu kan kena semuanya. Ya, tapi karena basahnya bareng, tidak sesuai dengan urutan, maka wudunya tidak sah. Ya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah orang wudu nyemplung ke kolam renang. Ya, sebab basahnya barengan. Sebab yang harus basah itu harus sesuai dengan urutan. Mukanya dulu harus basah sebelum bagian-bagian lainnya. Habis itu sesuai dengan urutan yang barusan tadi kita sebutkan. Ya, itulah sebagai ringkasan informasi mengenai tentang hukum tartib yang merupakan bagian dari rukun-rukun wudu. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal tersebut berbeda pandangan dengan apa yang disampaikan dalam mazhab Imam Maliki dan Hanafi. Kalau mazhab Imam Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa tartib itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah satu kesunahan yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Ya, sama seperti hukum sholat berjamaah menurut mayoritas para ulama, sunnah muakkadah. Sama seperti puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, dan itu memang hal yang terkait dengan sunnah muakkadah dan kewajiban itu terkadang terjadi perbedaan perspektif di kalangan para ulama, karena secara mendasar dua-duanya adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ingat Pak ya? Yang Rasulullah perintahkan itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu perintah Rasulullah, yang wajib juga itu perintah Rasulullah. Nah, bagaimana cara membedakan ini perintahnya wajib, ini perintahnya sunnah muakkadah? Ya, di sanalah ya kapasitas para ulama untuk menelusuri, memverifikasi, memvaliditas dalil-dalil yang sampai kepada mereka sehingga menentukan hukum dengan kaidah-kaidah yang baku di dalam kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Jadi kalau metodologi yang dipakai oleh Imam Malik, wudu sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam Al-Quran, itu memang perintah Rasul, tapi perintahnya sifatnya tidak wajib, sifatnya sunnah muakkadah. Artinya kalau ada seseorang mungkin yang tadi kita contohkan di contoh yang pertama, nyemplung ke kolam renang, niat wudu, ya selama semuanya basah, rukun-rukunnya dia hadirkan niatnya, wajahnya basah, tangannya basah, kepalanya basah, kakinya basah, maka wudunya sudah sah. Adapun terkait dengan urutan, memang dia tidak dapat pahala mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab dalam hukum fikih menjalankan sunnah Rasul itu kaidahnya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, melakukannya dapat pahala, tidak dilakukan insya Allah tidak mengapa, dalam artian tidak berdosa, ibadahnya tetap sah. Ya, meskipun sebagai seorang muslim kita berupaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada standar minimalis. Ini ibadahnya sah atau tidak? Ya, maka dalam hal ini menurut mazhab Imam Malik, orang yang wudunya tidak sesuai dengan urutan itu sudah memenuhi standar minimalis. Yang penting niatnya sudah, yang penting mukanya sudah, tangannya sudah, kepalanya sudah, dan kakinya sudah.
Baik, ya mas sekalian rahimakumullah. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa Imam Malik kok tidak sama pandangannya dengan mazhab Imam Syafi'i? Padahal dalilnya jelas dalam Al-Quran disebutkan urutan-urutannya. Ya, maka disinilah kapasitas ulama menjelaskannya. Ya, yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan memahami Al-Quran secara redaksional yang berbahasa Arab. Ya, ini kan kalau kita kan nggak paham bahasa Arab ya. Ya, nggak paham Quran. Kita paham Quran itu paling baca terjemah. Ya, dan terkadang terjemahan Quran itu tidak mewakili pemahaman Quran secara utuh. Ya, maka kita perlu merujuk tafsir. Siapa yang menyusun tafsir? Itu para ulama yang ahli mengerti bahasa Arab, beliau jelaskan. Ya, maka di antara memahami redaksi ayat yang tadi kita bacakan, ini kalau dalam kaidah ilmu nahwu, ya fungsi huruf wawu itu ada yang disebut dengan mutlaqul jam'u, la yaqtadi tartib. Ya, memang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an muka, tangan, kepala dan kaki. Ya, itu maksudnya disebutkan hanya sekedar mengumpulkan organ-organ yang wajib dicuci. Tidak sama sekali bermaksud untuk mengharuskan wudhu sesuai dengan urutan. Ya, ini menurut mazhab Imam Malik. Ya, jadi menurut mazhab Imam Malik, Allah sebutkan muka dicuci, tangan dicuci, kepala dibasuh, kaki dicuci, itu maksudnya mutlaqul jam'i. Itu organ-organ yang harus dicuci. Urutannya ya terserah, Allah sebutkan, yang penting itu basah. Ya, karena tidak ada secara khusus yang diharuskan dengan sesuai dengan urutan. Walau kana tartibu mutlaqan li'atfihi bil fa'i aw summa. Ya, kata para ulama yang paham bahasa Arab, kalau Allah mengharuskan kita wudhu sesuai dengan urutan, maka redaksinya tidak pakai huruf wawu yang fungsinya sebagai ataf. Ya, ini nggak apa-apa Bapak nggak paham Pak ya. Ya, ini pahamnya yang ngerti bahasa Arab. Jadi wawu itu ada yang berfungsi sebagai wawul atfi. Ya, dan huruf ataf bukan cuma wawu, bisa juga dengan fa, bisa juga dengan summa yang warnanya merah. Ya, ini fungsi-fungsi huruf ini kalau digunakan fungsinya itu sesuai dengan urutan. Jadi kalau Allah bunyi firman-Nya itu, waghsilu wujuhakum summa aydiyakum summa imsahu ru'usakum summa arjulakum, maka itu bermakna sesuai dengan urutan-urutan. Tapi kalau cuma sekedar pakai wawu, itu tidak bermakna sebagai dengan sesuai urutan-urutan. Makanya mazhab Imam Maliki memahami ini seperti itu, maka beliau menyatakan tidak wajib kita wudhu sesuai dengan urutan, berbeda dengan apa yang dipahami oleh mazhab Imam Syafi'i. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu ada juga dalil-dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah. Ini salah satunya beberapa saja yang saya tampilkan. Bapak mungkin bisa lihat. Yang pertama riwayat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Imam Ali, ma ubali bi ayyi a'dha ibadatu. Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau itu kalau wudu menyatakan, saya kalau wudu bebas saja, mau yang mana duluan enggak apa-apa. Ya, ini kata beliau, la ubali bi ayyi a'dha ibadatu. Mau tangannya dulu, mau kepalanya dulu, mau kakinya dulu, yang penting semuanya basah. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah keempat pengganti Sayyidina Utsman bin Affan, yang juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya tidak memungkinkan kalau sekelas Imam Ali wudunya enggak sah. Ya kan nggak mungkin Pak ya. Karena kalau wudu enggak sah berarti sholatnya tidak sah. Kalau enggak sah sholatnya enggak diterima. Ya, sekelas Ali bin Abi Thalib, ya maka qaulus sahabah,
Ya, sebagian para ulama menjadikan perkataan penjelasan para sahabat ini termasuk salah satu sumber dari sumber-sumber hukum Islam, sehingga ini dipakai oleh Imam Malik sebagai landasan tentang kebolehan seseorang itu wudhu tidak sesuai dengan urutan, karena Imam Ali tidak mengharuskan orang itu wudhu sesuai dengan urutan. Ibarat Allah yang berkata seperti itu bukan cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas. Ya, ini juga kita kenal, namanya sering disebut. Ya, Bapak kalau baca kitab tafsir selalu akan mendapatkan kutipan-kutipan penjelasan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan, la ba'sa bil bidayah birrijlaini qabla al yadaini. Tidak jadi masalah engkau mau wudu cuci kaki dulu baru kemudian cuci tangan. Ya, tidak menjadi masalah. La ba'sa, enggak apa-apa, enggak dosa, sah. Ya, maka penjelasan Abdullah ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas dan termasuk Abdullah ibnu Mas'ud yang di bawahnya ini menunjukkan bahwa tartib ini tidak merupakan suatu fardu yang wajib dilakukan, tapi sampai derajatnya itu hukumnya sunnah muakkadah saja. Artinya seseorang itu silakan wudhu tidak sesuai dengan urutan, insya Allah wudhunya sah menurut mazhab Imam Malik. Ya, dan tentu saja seperti biasa kalau sudah terjadi perbedaan pendapat seperti itu, masing-masing ulama ya menyampaikan dalil-dalil, ya maka tentunya silahkan kita memilih apa yang kita yakini, ya tanpa menyalahkan pendapat lain, karena masing-masing itu ada hujjah, ada dalil yang disampaikan. Ya, oleh karena itu maka pada kesempatan subuh pagi hari ini setidaknya saya ingin memunculkan rukun-rukun wudhu yang disampaikan di dalam mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak dianut di negeri kita. Berarti kalau kita susun dari awal pertemuan kita dalam pembahasan wudhu ini setidaknya ada 6 rukun. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh atau mencuci kaki, dan yang keenam sesuai dengan urutan-urutan. Jadi rukun wudhu yang 6 ini itu bermazhab kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan kita fikih sunnah juga sama, 6 rukun-rukun wudhu itu sebagaimana yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita mau ikuti pendapat sebagian para ulama, maka silahkan penuhi rukun wudhu yang 6 ini agar ibadah kita sah dan kita yakini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibarat Allah, sebelum nanti kita berdiskusi dan sharing informasi, saya ingin tambahkan informasi yang selanjutnya yang berkenaan dengan al-muwalat atau al-wila. Ya, ini saya terjemahkan sambung menyambung. Ya, mungkin nanti kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan al-muwalat. Mutaba'atu a'dha'il wudu bihaitsu la yaqa' bainahuma yu'iddu fasilan fil urfi. Jadi mualat ini mengerjakan wudu satu paket tanpa disertai jeda terlalu lama menurut kebiasaan. Ya, jadi wudunya itu satu paket tanpa disertai dengan jeda yang terlalu lama. Ya. Atau definisi yang kedua, al-mutaba'ah bi ghaslil a'dha qabla jafafis sabiq ma'al i'tidal muzahan zamanan wa makanan. Bersegera membasuh anggota wajib wudu sebelum air wudu yang menempel di anggota tubuh yang sudah dibasuh itu kering. Ya, itu definisi dari al-muwalat atau al-wila. Ya, bahasa kitanya sambung menyambung. Ya, ini pembahasan yang disampaikan para ulama. Al-wila itu rukun atau tidak rukun. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, artinya kalau yang menyatakan rukun berarti kita harus wudu sambung menyambung. Kalau yang menyatakan tidak rukun berarti wudu itu tidak harus sambung menyambung. Ya, contoh aplikasinya seperti ini. Kalau tidak salah dulu pernah kita contohkan.
Apa hukumnya misalnya Bapak wudhu niatnya dari rumah, cuci mukanya di rumah, cuci tangannya di rumah, basuh kepalanya di rumah, caci kakinya nanti di masjid. Ya, wudhunya nyicil, kredit Pak. Ya, sah apa enggak itu? Wudhu model begitu. Bapak niat, kan dapat rukunnya. Cuci muka, dapat rukunnya. Cuci tangan, dapat rukunnya. Di rumah, cuci semuanya dicuci di rumah. Ya, tapi giliran cuci kaki entar aja di masjid. Ketimbang cuci kaki 2 kali, di rumah cuci kaki, entar ke masjid cuci kaki lagi. Ya udah di masjid aja entar cuci kakinya. Sah apa enggak? Ya. Ya, atau contoh yang lain. Ya Bapak nanti habis ini wudhu niat. Ya, niat wudhu dalam hati, cuci muka, cuci tangan, udah, basuh kepala. Entar cuci kakinya jam 9 pagi. Boleh apa enggak, Pak? Di sinilah boleh nggak boleh terkait dengan pernyataan para ulama. Wilat ini rukun apa bukan? Fardu apa bukan? Kalau fardu berarti nggak boleh, nggak sah wudhunya. Tapi kalau tidak fardu berarti wudhunya sah, hanya saja tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini pembahasannya. Maka kita ingin sampaikan informasi kalau mazhab Imam Malik itu menganggap bahwa wila itu rukun, fardu dia. Makanya tadi Bapak bilang tidak sah. Ya, karena memang dalam mazhab Imam Malik tidak sah orang wudhu yang modelnya seperti itu karena kurang rukunnya. Satu, apa rukunnya? Al-wila tadi. Ya, karena wudhunya dicicil, wudhunya dikredit, wudhunya nggak satu paket, tidak sah. Ya, kenapa beliau menyatakan tidak sah? Karena menganggap mualat ini fardu. Mana dalil-dalilnya? Ini kita sampaikan dalil-dalilnya. Ya, sekali lagi tidak semua dalil kita sampaikan. Ini yang saya sampaikan hanya 4 dalil. Ya, yang pertama misalnya hadis yang pertama, yang dulu juga pernah kita sampaikan. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, dulu pernah Rasulullah melihat hadis yang pertama, ada seorang sahabat sholat bagian kakinya nggak tercuci dengan baik, masih ada kakinya itu yang nggak terkena air wudhu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Ya, fa'amarahun nabi ayyu'idal wudhu wassalah. Ya, Nabi perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya sekaligus mengulangi wudhunya. Ya, ada seorang sahabat, ini sekelas sahabat Pak, sahabat Nabi, dia sholat, selesai sholatnya, cuma Nabi lihat kakinya nggak basah. Sama Nabi, ente perbarui wudhu, sholat lagi. Iya, itu dalilnya. Mana istidlalnya? Nah, di sini istidlalnya. Kata para ulama, walau lam tajibul ula la ajza'ahu ghuslul lam'ah. Kalaulah wila sesuai urutan itu tidak wajib, ya, niscaya Nabi akan perintahkan sahabat tadi hanya membasuh kakinya saja. Ya, Nabi bakalan bilang, ente kakinya belum kena semua tuh, cuci dulu. Karena kan urusannya cuman kaki. Ya, tapi dalam hadis ini Nabi nggak perintahkan dia cuma cuci kaki, tapi mengulang wudhunya, begitu. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa wudhu itu harus satu paket, nggak boleh dicicil-cicil, nggak boleh mukanya dulu, tangannya dulu, kepalanya dulu, baru kemudian menyusul kakinya. Ini dalil yang pertama yang dijadikan landasan dalam mazhab Imam Maliki yang menunjukkan bahwa wila itu adalah ibadah yang satu paket yang tidak boleh dicicil. Ya, termasuk juga hadis yang ketiga, Nabi Muhammad itu kalau wudhu selalu, ya, nggak pernah dicicil-cicil. Ya, Nabi kalau wudhu ya cuci muka, habis itu ya satu paket. Ya, nggak cuci mukanya sekarang, wudhunya entar-entaran. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga ini lagi-lagi menggunakan hukum kias. Ya, seperti dikiaskan saat kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, kita sholat boleh dicicil nggak ini Pak? Ya, Bapak ntar sholat duha,
Ya takbiratul ihramnya ya kita laksanakan di sini, baca Fatihahnya di sini, ya nanti rukuknya di rumah. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh dicicil. Maka kalau sholat enggak boleh dicicil, wudu pun tidak boleh dicicil. Ini pakai kias. Ya, jadi dalilnya ada hadisnya, ada peristiwanya, ada kiasnya. Ini lengkap, ada 4 setidaknya yang kita tampilkan yang menunjukkan bahwa wila itu fardu. Ya, sehingga orang wudu kalau tidak sesuai dengan paket tadi yang dia harus selesaikan, maka wudunya tidak sah menurut mazhab Imam Malik. Berbeda pandangan dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, berbeda pandangan dengan mazhab Imam Syafi'i, ya termasuk mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i itu wila tidak termasuk rukun, tapi tetap masuk ke dalam kategori sunnah. Ya, karena rukun dengan sunnah itu 11-12, Pak, mirip-mirip. Sama-sama perintah. Cuman dalam menentukan ini wajib atau sunnah, ya disitulah para ulama menganalisa dalil-dalilnya. Yang pertama, kenapa mazhab Syafi'i bilang sunnah? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan mencuci organ-organ tubuh yang disebutkan, ya baik dicicil mau enggak, ini enggak ada urusan. Ya, di Quran ada enggak sebutannya, Pak? Kan kita landasan wudu itu kan adanya di Quran. Ya, secara tekstual Quran tidak pernah perintahkan wudu itu harus satu paket. Ya, Quran cuma nyebutin cuci mukanya, cuci tangannya, basuh kepalanya sama cuci kakinya. Yang penting itu basah sesuai dengan urutan. Urusan dijeda waktu, urusan dicicil-cicil, yang penting semuanya terpenuhi. Ya, maka karena tidak ada dalil secara khusus, mazhab Syafi'i tidak memasukkan ini masuk ke dalam fardu wudu. Kemudian dalil yang kedua, di dalam mazhab Syafi'i mendaifkan hadis yang memerintahkan mengulangi wudu terkait dengan sahabat yang tadi kita sebutkan. Iya, itu kan tadi dalil yang dijadikan landasan oleh mazhab Imam Malik. Ada seorang sahabat sholat, kemudian ada bagian kakinya nggak basah, lalu kemudian disuruh perintahkan untuk mengulangi wudunya. Ya, maka dalil ini dinilai oleh mazhab Syafi'i sebagai dalil yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau nggak salah ini pembahasan kita yang lalu-lalu. Ini hadisnya dhaif, ini hadisnya lemah. Jadi penilaian hadis dhaif di kalangan para ulama itu juga berbeda-beda. Ya, hadis yang tadi peristiwa sahabat diulangi sholatnya oleh Nabi diperintahkan, diulangi wudunya oleh Nabi diperintahkan gara-gara kakinya nggak basah. Menurut mazhab Malik nggak dhaif, makanya dipakai sebagai dalil. Ya, tapi dalil ini menurut mazhab Imam Syafi'i itu dalilnya dalil dhaif. Ya, karena penilaian hadis ini dhaif, ini tidak dhaif, itu juga bagian dari ranah kapasitas para ulama yang mengetahui dan mendalami dalam disiplin ilmu hadis. Ya, maksudnya nanti jangan sampai nanti ada di antara kita jamaah ini saling ya membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan pada saat ada sebagian dari jamaah kita yang melakukan amal ibadah yang berlandaskan dengan dalil-dalil dhaif. Ya, karena penilaian hadis itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jamaah sekalian, tentu itu bukan kapasitas kita. Ya, kalau yang ngajinya cuman pagi sampai suruk mah nggak mampu mengesuai itu, Pak ya. Dia harus belajar bertahun-tahun. Ya, harus S1 bidang hadis, S2 bidang hadis, S3 bidang hadis. Ya, itu pun harus dibimbing oleh profesor doktor yang nanti akan mengarahkan bagaimana melakukan penelitian sesuai dengan metodologi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya jamaah sekalian, ini baru beberapa hari yang lalu ada adik kelas saya yang kuliah di Sudan ambil doktor bidang hadis. Apa judulnya? Ya, judul disertasinya ya ini beliau menyampaikan hadis-hadis yang didhaifkan oleh Imam Tirmizi
dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ya luar biasa. Ya ini ulama sama-sama ahli hadis. Ya tapi ternyata perbedaan pandangan terkait dengan penilaian hadis. Ya, dan ternyata jumlahnya enggak 1 2, ada 10 20 ratusan itu dibahas ya menjadi sebuah disertasi. Ya, dan ini maksudnya ya kalau kita meyakini itu sahih silakan dijalankan, kalau kita meyakini itu tidak sahih ya maka silakan tidak dijalankan. Ya, tapi kita ingin memberikan informasi hadis ini dhaif menurut Imam Syafi'i sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Selain itu ibadah Allah, kalaulah hadis itu sahih dan bisa diterima, mazhab Syafi'i mentakwil makna hadis itu. Ya, jadi makna hadis itu bisa ditakwil. Ya, tidak ditelan mentah-mentah, dimaknai secara letterleks. Ya, cara mentakwilnya ya ini kembalilah dan perbaiki wudukmu, maksudnya adalah ya wudunya itu diperbaiki hanya bagian kaki yang tidak terbasuh oleh air wudu. Ini takwil yang digunakan mazhab Syafi'i yang menjadikan mualat itu hanya masuk ke dalam kategori sunnah wudu. Ya, di samping tentu bukan hanya takwil mentakwil, bukan hanya penilaian hadis ini dhaif atau hasan, ya tapi juga ternyata ada riwayat yang sampai ke mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini riwayatnya qala al-Imam Syafi'i, dalam riwayat Imam Nafi' Rasulullah pernah wudu di pasar. Ya, riwayat Imam Nafi', ya Rasulullah wudu di pasar. Beliau sudah cuci muka, beliau sudah cuci tangan, beliau sudah cuci kepala, lalu belum sempat beliau cuci kaki, tiba-tiba beliau diminta untuk mensolatkan jenazah. Ya, ada jenazah yang baru meninggal lagi dibopong, ya kemudian saat dilihat Rasulullah lagi wudu, ya Rasulullah tolong solatkan jenazah ini. Ya, maka Rasulullah segera menghampiri jenazah tersebut, lalu sebelum masuk masjid Rasulullah melanjutkan wudunya itu dengan mencuci kaki, karena kan dipanggilnya tadi belum sempat cuci kaki. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kakinya. Ya, sebagai informasi yang beliau cuci bukan kakinya tapi khufnya, karena nanti dalam fikih ya boleh seseorang dalam kondisi tertentu dengan persyaratan tertentu urusan cuci kaki dibasuh ya bagian atasnya saja. Dan kata Imam Syafi'i bainahuma tafriqun kabir, itu jarak antara Rasulullah cuci muka, cuci tangan, basuh kepala dengan jarak membasuh sepatunya itu ada jeda yang cukup lama. Ya, maka berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan seseorang itu wudu dengan jeda yang cukup lama antara mencuci organ yang satu dengan organ yang lainnya. Wasahah an Ibnu Umar, hadis tambahan sahih hadis dari Abdullah Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at-tafriqu aidan wa lam yunkir alaihi ahad. Jadi Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab yang juga menjadi ulamanya para sahabat. Ya, para sahabat itu kalau ngaji belajar agama kepada Abdullah ibnu Umar, salah satu ulama di kalangan para sahabat. Beliau itu pernah kalau wudu ya dicicil, pernah beliau wudu dicicil. Dan tidak ada satupun sahabat-sahabat Nabi yang menyalahkan beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa ijma para sahabat. Ya, kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan, pasti mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Abdullah ibnu Umar wudunya salah, pasti ada yang tegur dia. Apalagi masih ada bapaknya Umar bin Khattab. Ya, maka saat beliau lakukan itu ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, menunjukkan bahwa wudu dicicil adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, baik jamaah sekalian rahimakumullah, itu setidaknya ringkasan yang bisa saya rangkum dalam pertemuan yang sangat terbatas ini sampai dengan waktu syuruk. Ya, tentu saja seperti yang tadi kita sampaikan, ya membahas tentang fikih. Ya, 4 mazhab itu adalah pembahasan yang sangat luas. Ya, jangankan mazhab 4, mazhab 1 aja kadang kita nggak kelar-kelar ya, kitabnya tebal-tebal. Ya, maka ini setidaknya menjadi ringkasan bagi kita semua untuk ya sekedar memberikan wawasan tambahan
ya di dalam praktek amaliyah ibadah kita, agar setidaknya kita wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui, yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih. Di saat yang sama agar kita mendapat informasi tambahan pada saat terjadi khilafiyah di kalangan para ulama, sehingga tidak mudah cenderung menyalahkan orang lain yang mungkin praktek amal ibadahnya tidak sama dengan kita. Ya, sebab masalah khilafiyah ini sesuatu yang nyata, real, fakta terjadi dalam agama kita, dan itu tertulis di kitab-kitab fikih ratusan yang disusun oleh ribuan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi, atau mungkin ada yang ingin sharing informasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji. Perbedaan mencuci dengan membasuh, ya ini lagi-lagi tadi problem terjemah Pak ya. Ya ini mohon maaf kalau mungkin terjemahnya kurang pas. Jadi kalau bahasa fikih itu ada al-ghuslu, ada al-mashu. Ya ini kalau tidak salah pembahasan kita beberapa bulan yang lalu di awal pertemuan. Ya berarti Bapak bolos kemarin-kemarin ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap dicatat pahalanya. Ya, al-mashu dengan al-ghuslu. Perhatikan ayatnya. Nanti Bapak buka Qur'annya Al-Maidah ayat 6. Jadi perintah Allah itu bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian pengen sholat, apa yang harus dilakukan? Faghsilu wujuhakum, ghusl muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, ghusl tangan kalian, wamsahu ru'usakum, masah kepala kalian. Jadi ada al-ghuslu, ada al-mashu. Ini bahasa Arab. Al-ghuslu ya sering kita terjemahkan cuci. Ya meskipun ya di kita itu cuci itu kan dipakai macam-macam Pak ya kemarin. Ya muka kita cuci, piring kita cuci, ya pakaian kita cuci. Ya cuman kan nyuci muka nggak sama kayak nyuci piring begitu, pakai abu gosok kan begitu. Ya, iya, tapi dalam bahasa fikihnya disebut dengan ghusl, mencuci. Tapi urusan kepala itu nggak pakai ghusl, tapi pakai al-mashu. Ya, yang kalau diterjemahkan pakai membasuh bahasa kita. Betul ya, membasuh Pak ya, mengusap. Ya pakai mau mengusap kayak membasuh, pokoknya dia bukan al-ghuslu. Apa bedanya? Nah, di sini bedanya. Bedanya tentu yang paham, orang yang paham bahasa Arab. Ya kalau kita kan nggak ngerti bahasa Arab. Apa bedanya ghuslu dengan al-mashu? Ya, maka ulama menjelaskan, kalau al-ghuslu itu ada airnya. Ya, ambil airnya, cuci mukanya. Sehingga kalau dalam mazhab Imam Syafi'i namanya ghuslu itu minimal ada air yang netes. Minimal 2 tetes. Ya artinya boleh-boleh saja kita wudhu pakai airnya dikit. Yang penting habis kita cuci muka, habis itu ada yang netes. Banyak juga nggak apa-apa. Oh, habis itu ada yang netes. Ya karena memang disitulah kapasitas al-ghuslu agar mukanya kita cuci. Berbeda dengan al-mashu. Kalau al-mashu tidak mesti ada airnya. Yang penting tangan kita basah. Tangan kita basah, kita tempelkan organ yang mau kita usap. Ya, maka itu sudah sah. Ya makanya kalau kita wudu urusan kepala itu nggak mesti dicuci, tapi minimal di mashu. Ya jangan sampai nanti ada jemaah kita ya, nyuci kepala itu udah kayak nyuci muka, ambil airnya gebuar begitu ya, basah semuanya. Ya padahal basah tangannya tempelkan itu sudah al-mashu.
Ya, apalagi ada yang kurang-kurang, bukan cuman airnya diambil, kepalanya dilelepin ke bak begitu ya. Iya, atau ditaruh di bawah keran sehingga basah semuanya. Itu bukan mashu, itu mandi namanya. Ya, maka di sinilah dibedakan antara al-mashu dengan al-ghuslu. Ya, atau sebaliknya, jangan sampai giliran kita cuci muka, tangannya doang dibasahin, mukanya diusap-usap. Itu wudunya tidak sah karena itu mashu bukan al-ghuslu. Ya, jadi di sini perbedaannya, maka disitulah sebenarnya ya kebutuhan kita terhadap penjelasan para ulama terkait dengan mekanisme pelaksanaan teknis ibadah yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita baca terjemahan Quran nggak ketemu itu mananya. Ya, apa bedanya? Nggak ketemu bedanya. Ya, itu ketemu bedanya saat ulama menjelaskan di dalam kitab tafsir, di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab bahasa Arab, karena memang agama kita sumbernya itu bahasa Arab. Ya, makanya salah satu syarat yang mendasar utama bagi orang untuk menjadi ulama, ya itu nggak bisa kalau dia nggak paham bahasa Arab. Ya, karena Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dia paham bahasa Arab. Makanya kata para ulama bilang ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, maka hukumnya belajar bahasa Arab apa, Pak? Hukumnya belajar bahasa Arab. Ya, itu wajib. Ya, bukan yang mau saja. Wajib. Kenapa? Karena nggak bisa kita paham agama kecuali kita paham bahasa Arab. Ya, kata Imam Syafi'i minimal bahasa Arab yang terkait dengan aktivitas ibadah kita keseharian. Ya, minimal bahasa Arab yang kita bisa itu ngucapin takbiratul ihram yang baik dan benar. Ya, nanti secara fikih akan kita bahas, Pak. Nanti ada gara-gara takbiratul ihram, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, akhirnya ibadahnya tidak sah karena maknanya berubah. Ya, ini kan bahaya. Ya, masalah takbiratul ihram minimal baik. Ya, jangan sampai ngucapin la haula wala quwata. Ada yang pernah ngomong la qaula wala kotak-kotak apa namanya? Dulu, ya zamannya kampanye itu. Ya, la kotak-kotak itu salah. Ya, jangan sampai ngucapin Allah Subhanahu wa taala dia nggak bisa. Ya, ada di YouTube itu kalau Bapak cari ketua partai, saya tidak sebutkan partainya, ngucapin Allah Subhanahu wa taala, Allah sub nggak bisa dia ngucapin. Ya, ini nggak fitnah. Ya, ada ketua partai Islam lagi, ini malu-maluin, nyebut amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi mankur. Ya, ini saya fitnah. Ya, itu kenapa? Dia nggak mau belajar agama. Ya, karena dalam agama kita belajar bahasa Arab itu masya Allah. Karena sholat kita pakai bahasa Arab. Kalau Bapak nggak bisa paham bahasa Arab, minimal cara ngucapinnya, ngucapin ha, ya, zai, zal dan lain sebagainya itu jangan sampai keliru. Ya, apalagi nanti baca Fatihah yang merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, jangan sampai ada jemaah kita nyebut Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya, ada Pak ya? Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Ya, terlepas Bapak orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, ya semuanya harus bisa mengucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan ngalamin. Ada yang ngalamin bae. Ngarahman ngirahim, maliki yaumiddin, ngiang anak budua ngiang anak senangin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ngamna alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mamunya kesel, ngamin aja udah sekalian. Ya, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya, harus kita pelajari, belajar bahasa Arab itu. Ya, makanya mudah-mudahan tentunya sambil kita belajar, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu Allah memahami keterbatasan kita selaku manusia, tapi setidaknya kita punya upaya untuk bagaimana bisa menuju kesempurnaan sehingga bisa sholat sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insya Allah urusan sholat nanti setelah ini, yang gak lama-lama kita akan bahas insya Allah secara tuntas. Jangan sampai nanti terjadi ada di antara jamaah yang sholatnya tidak sah. Dan sebagai informasi, itu banyak terjadi fenomena Pak. Banyak orang sholatnya tidak sah.
urusan nutup auratnya, urusan bacaannya, urusan wudhunya, ya kan rugi nanti di akhirat saat nungguin pahala yang lain dapat, dia sendirian bengong nggak dapat pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara ibadahnya tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta, tidak sesuai dengan SOP. Ya karena mungkin dia tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana ada penjelasan para ulama terkait dengan teknis pelaksanaan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Oh nyambung dulu ya, nyambung silakan. Iya. Baik, jadi yang benar yang tadi dijelaskan, yang beberapa pekan kita sampaikan. Ya, kalau yang tadi itu hanya ya sekedar informasi, gambar-gambar itu saya ambil dari internet, Pak. Ya, jadi informasi Arabnya saya ambil dari kitab, gambar-gambarnya itu saya nggak gambar sendiri karena saya nggak bisa gambar. Ya, saya ambil dari internet yang berkesesuaian dengan konten dari informasi fikihnya. Ya, jadi abaikan gambarnya, itu hanya sekedar ilustrasi saja. Ya, adapun rukun-rukunnya itu tadi perbedaan antara mencuci dengan membasuh itu di sana. Jadi yang dicuci muka, tangan, kaki, yang dibasuh itu kepala. Bedanya tadi. Iya itu tadi. Karena kan dari gambar tadi. Ya, jadi gambarnya itu diambil dari internet. Informasi Arabnya diambil dari kitab fikih, ya diantaranya kitab Fiqh Sunnah yang kemarin kita sampaikan dan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Islam. Silakan Pak Ji. Apa namanya? Baik ya. Di dalam membasuh itu kan ada apa perlu digosok atau hanya disiram aja? Baik, terima kasih. Ini kita sebenarnya Masya Allah beliau menyambung. Ini sebenarnya ada pembahasan tambahan. Ad-dalku itu apakah harus digosok-gosok? Apakah boleh airnya ngucur, tangannya diginiin? Atau bak mandi kita celupin? Nah, ini pembahasan tentang ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Ya, mengusap tangan ke seluruh anggota wudhu setelah dibasuh, ya sebelum air wudhu tersebut kering. Ya, ini tersebut lagi dibasuh, ya atau diusap ya. Imrarul yad alal adwi ba'da sabbil ma'i qabla jafafihi, ya yaitu mengusapkan tangan. Jadi kalau kita cuci tangan, tangan yang lain ini diusapkan. Ya, sebelum air yang nempel itu kering. Itu namanya adalku. Ya, namanya adalku, digosok-gosokkan atau diusap-usapkan. Nah, adalku ini wajib atau sunnah? Maka kalau menurut mayoritas para ulama, ya mayoritas para ulama menyatakan itu tidak wajib, tapi hanya perkara sunnah. Ini mohon maaf, hanya sunnah bukan berarti kita menyepelekan sunnah, bukan. Makanya hanyanya pakai tanda kutip. Hanya sunnah itu maksudnya orang wudhu tangannya ditaruh di bawah keran, itu sudah sah. Yang penting tangannya basah. Tapi kalau dia mau dapat pahala sunnah, hendaklah digosok-gosokkan. Tapi menggosok-gosokkan ini, adalku ini, itu tidak bagian dari kewajiban. Kecuali mazhab Imam Malik. Ya, tapi mayoritas para ulama itu menyatakan tidak wajib, bukan fardu. Ya, karena ya seperti biasa, karena tidak ada secara tekstual dalam Al-Qur'an harus digosok-gosok. Ya kan di Maidah itu kan nggak ada. Harus digosok apa enggak? Nggak ada. Ya, Nabi juga tidak pernah perintahkan secara khusus kalau kalian wudhu, ya harus gosok-gosok. Ya, maka berdasarkan ini mayoritas para ulama menganggap gosok-gosok itu tidak wajib. Ya, tapi tetap perkara yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah itu kalau wudhu digosok-gosok dan masuk ke dalam kategori sunnah yang kalau kita lakukan insya Allah akan ada pahala tambahan. Ya, kecuali mazhab Imam Malik lah ya. Mazhab Imam Malik itu bilang wajib. Ya makanya yang lebih aman ya udah kita gosok-gosok aja. Toh ya nggak salah menurut Imam Malik. Ya berpahala menurut mayoritas para ulama kan begitu. Yang aman ya silakan kita gosok-gosokkan. Ya tentunya
Saat Imam Malik misalnya berpendapat wajib, bukan berarti dia nggak punya dalil. Ya, ini lagi-lagi sering kita tekankan. Jadi kalau ulama berpendapat, itu pendapatnya bukan asal bunyi, bukan asbun, bukan tanpa ilmu. Itu ada landasannya. Hanya saja karena keterbatasan waktu, Pak, ya. Ya, saya tidak tampilkan. Ya, sebenarnya saya tuliskan juga. Ya, ini waqala al-Malikiyah. Ini terkait dengan mazhab Imam Malik yang bilang wajib gosok-gosok itu. Meskipun ini pendapat minoritas. Disebutkan dalilnya. Dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga. Ya, cuman kan waktunya udah suruk. Ya, kita tidak sebutkan satu persatu. Ya, yang penting kita dapat informasinya. Yang mau digosok-gosok, ya insya Allah berpahala. Yang tidak, insya Allah masih tetap sah menurut mayoritas para ulama. Baik, saya beri kesempatan kepada beliau sebagai terakhir. Tadi kan rukun wudhu itu kan dapurnya kan langsung buka. Iya. Tapi apakah kalau nggak pakai wudhu dan bisa menghirup hidung itu tetap sah? Iya. Baik, ini yang ditanyakan. Ya, jadi rukun-rukun wudhu itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, cuci kaki. Niat sama sesuai dengan urutan. Menurut mayoritas para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i. Urusan dicicil apa kredit itu terjadi perbedaan. Ya berarti kumur-kumur ada apa enggak? Ya kalau enggak ada berarti enggak masuk. Ya istinsar ada apa enggak? Kalau enggak ada berarti enggak masuk. Nanti kemana dia masuknya? Nanti masuknya ke perkara-perkara yang disunnahkan. Ya, nanti setelah ini akan kita sampaikan apa saja perkara-perkara yang disunahkan. Ya, diantaranya alamat 1000 enggak, habis ini Pak Ji. Habis ini insyaallah. Habis ini kita akan bahas tentang perkara-perkara yang disunahkan. Ya emang lanjut. Hari ini juga. Oh, ini udah waktunya sudah. Ya, ini dia. Iya, baik. Iya, makanya ada nasihat dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali engkau penuhi 6 persyaratan. Ya, 6 persyaratan. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah saumbika an tafsiliha bibayani. Akan aku sebutkan satu persatu dengan secara tafsil. Zakaun, ya kita harus punya kecerdasan. Ya orang kalau idiot, mohon maaf, ya dikasih tahu tetap aja ini nggak ada dalilnya, padahal dalilnya udah disebutkan. Itu namanya zaka, nggak punya kecerdasan. Dalilnya udah disampaikan, masih aja bukan itu, ikutin Rasulullah. Padahal berkali-kali udah disebutkan Rasulullah itu, ini para ulama Syafi'i, Maliki, Hambali nggak ada yang nggak ngikut Rasulullah. Ya itu harus punya kecerdasan. Zakaun, wahirsun. Hirsun itu semangat. Ya kalau yang ngajinya belang-belang, entar masuk, entar enggak, ya sekalinya masuk nyender begitu ya. Ya kemudian juga sambil ngantuk-ngantuk, ya, itu enggak hirsun. Ya ini yang kedua, zakaun wa hirsun wastibarun. Ya sabar. Ya sabar. Ya kita bukan lagi minum kopi sekali teguk habis. Ini kita sedang bicara ilmu. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Ya bulghah itu ya ada duitnya. Ya maksudnya bukan Bapak suruh bayar ke saya, bukan. Ya Bapak misalnya pengen ngaji kemana-mana. Jadi ngaji itu jangan cuma di Masjid Al Hidayah. Ya, Bapak ada pengajian di mana Bapak hadir, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, bukan sendalnya. Ya, kan zaman kita sekarang enggak. Ada kadang ustadz akhir zaman ngaji harus di sini. Enggak boleh ngaji kemana-mana. Yang benar cuman saya, yang lain sesat masuk neraka. Ya, itu enggak begitu. Ya, para ulama itu ngaji kemana aja. Ya, ngaji. Imam Syafi'i itu berguru, beliau orang mana itu Syafi'i itu? Orang mana Pak? Orang Palestina Pak. Lahir di Gaza, tapi belajar ilmunya sampai ke Baghdad.
Bapak bisa bayangkan, lihat peta, mana Palestina, mana Baghdad. Dari Baghdad beliau ke Mesir, luar biasa. Zaman dulu belum ada pesawat, naik onta, luar biasa itu. Menuntut ilmu, makanya jadi ulama besar. Wabulghah, ya orang pesantren bayar pakai duit, orang kuliah pakai duit, apalagi ke Timur Tengah naik pesawat itu pakai duit semuanya. Bulghah, ya kita beli buku. Jadi belajar agama itu kalau perlu kita punya buku referensi yang setidaknya bisa kita baca. Jadi memang perlu biaya. Wabulghah wasuhbatu ustazin, berguru. Ya nggak bisa Bapak belajar agama, gurunya nggak dideketi. Ya gurunya bahkan dimusuhi, ya, didebat. Ya itu bukan akhlak. Ya, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik walaupun dia beda tentang masalah wudhu. Ya, Syafi'i bilang ini bukan rukun, Maliki bilang, tapi berguru tetap berguru. Ya, karena memang ilmu itu harus dengan suhbatu ustazin. Para sahabat itu bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berguru. Wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. Yang keenam, ya tulu zaman, waktunya panjang. Ya, enggak cuman habis subuh sampai syuruk. Ya, panjang, Pak. Ya, iya lanjut insya Allah. 2 pekan yang akan datang insya Allah. Panjang itu butuh waktu bertahun-tahun. Ya makanya nanti kapan-kapan ya Bapak bisa baca biografi para ulama mazhab. Masya Allah, para ulama-ulama itu yang namanya belajar agama, masanya, durasinya sangat luar biasa. Ya karena ini adalah ilmu. Ya ilmu itu nurun. Ya ilmu itu cahaya, bayaran naik. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahaya Allah itu tidak sembarangan Allah kasih. Enggak semua orang belajar itu pinter. Ada Pak? Ya buktinya ada orang yang enggak lulus. Ya belajar udah dia bertahun-tahun ujian enggak lulus. Ya kenapa? Allah enggak kasih ilmu. Ya ilmu, apalagi ilmu yang berkah. Ya banyak mungkin orang ilmunya banyak, ya tapi tidak bertambah iman, tidak bertambah takwa. Ya banyak ilmunya, makin banyak ilmunya makin banyak musuhnya. Yang dimusuhi saudaranya seiman, sama-sama sholat, sama-sama di masjid, nggak mau bertegur sapa. Ilmu yang seperti apa itu? Setan juga ilmunya banyak. Setan kalau Bapak sejarah, masya Allah, pada hormat itu malaikat-malaikat. Sebelum dia ya membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu tentu yang kita minta ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu itu bertambah iman, bertambah takwa, bertambah sempurna ibadah, bisa kita aplikasikan, bertambah saudara seiman, bertambah berkasih sayang, berukhuwah Islamiyah dengan baik. Ya walaupun mungkin ya ada sedikit-sedikit perbedaan, hal-hal yang tidak prinsipil, ya selama kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kalimat syahadat, mereka itu adalah saudara kita seiman. Insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf jamaah sekalian, ini karena waktu yang diamanahkan sampai dengan syuruk. Ya maka ini karena sudah lewat 20 menit Pak ya. Ya 20 menit. Ya insya Allah nggak kena cas. Ya insya Allah mudah-mudahan 20 menit ini menjadi tambahan amaliyah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita bisa tambah sempurna dengan Bapak mengerjakan sholat syuruk 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid agar bertambah seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan sunnah wudhu yang tadi diminta insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian, intonasi suara yang kurang nyaman, ya tentunya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kekhilafan murni dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiqul hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.